Berdirinya Candi Jiwa ini ada beberapa penemuan yang ditemukan di komplek persandian Batu Jaya. Pendirian kuil jiwa ini ada beberapa penemuan yang ditemukan di sini, kompleks Candi Jiwa Batu Jaya. Penemuan ini berupa lempeng batu yang diukir dengan relief Buddha. Beberapa jenis keramik, sebuah prasasti terakota yang berisi mantra Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan agama Buddha. Dan hal ini diperkuat lagi oleh arsitek. Dari candi ini berbentuk seperti bunga teratai yang diduga di atasnya terdapat stupa dari Buddha. Penelitian awal dilakukan pada tahun 1984 oleh tim arkeolog Fakultas Sastra Indonesia yang saat ini bernama Fakultas Ilmu Budaya UI. Hal ini berdasarkan laporan penduduk sekitar yang menemukan benda-benda purbakala di area persawahan yang tertimbun tanah. Timbunan tersebut disebut unur oleh masyarakat sekitar. Unur juga dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Disebut Batu Jaya 1 atau Candi Jiwa, memiliki sejarah yang cukup mistis. Assalamualaikum semuanya, saya Maulana. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju rumah Zhao Qixong. Jaraknya sekitar 24 km dari lokasi Candi Jiwa. Ayo cari tahu. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok di rumah Zhao Qixong itu. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang Rengas Dengklok pada Rabu tanggal 15 Agustus karena mereka tahu esok harinya Indonesia akan merdeka. Ketika naskah proklamasi akan dibacakan, tiba-tiba pada Kamis sore datanglah Ahmad Subarjo. Ia mengundang Bung Karno dan kawan-kawan angkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. And now, I will interview Yanto Juharis' grandfather, the current owner of Zhao Qixong's house. Permisi Pak, saya Maulana Rizan Firdaus. Ingin mewawancara Bapak terkait Bapak Zhao Qixong ini. Boleh dijelaskan singkat, contoh kenapa Pak Zhao Qixong sangat rela memberikan rumah ini sebagai tempat pengungsian? Kita kan sebuah negara yang berharga. Jadi apa yang ditentukan oleh Bapak, ya kita kasih lah. Ya pinjam, cuma pinjam tempat ini buat bikin rapat, ya bikin kasih. Gitu. Kalau kita kan bagaimana negara mesti itu, kalau kita aja kan mesti bela tanah air, kan kita juga gitu. Partisipasinya ikut berjuang. Tak jauh dari rumah sejarah Zhao Qixong, tugu bulatan tekad berdiri tegak berbentuk tangan mengepal yang berwarna keemasan. Tugu ini adalah simbol perjuangan pemuda di Rengas Dengklok untuk meyakinkan Soekarno-Hatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan RI. Pembantaian di Rawagede, Karawang, Jawa Barat yang terjadi pada 9 Desember 1947 merupakan salah satu kasus paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Hanya dalam beberapa jam, sebanyak 431 orang dihabisi oleh militer Belanda di Rawagede kala itu. Awalnya, tentara kolonial menyerbu Bekasi. Ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang.
Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini, 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Desa Rawagede sudah tidak ada lagi dan berganti nama menjadi Desa Balungsari, Rawamerta, Karawang. Meski kini kampung Rawagede sudah tidak ada lagi dan berganti nama menjadi Balungsari, namun kenangan pahit tragedi Rawagede menimbulkan trauma tersendiri bagi warga desa, terutama beberapa saksi mata yang terlibat langsung dalam tragedi tersebut. Sebenarnya, isu tragedi ini sempat mencuat pada tahun 1991, di mana kala itu Sukarman, anak dari salah satu korban pembunuhan yang bernama Sukardi, seorang pejuang yang lolos dari tragedi pembantaian Rawagede, menulis buku yang berjudul Riwayat Singkat Makam Pahlawan Rawagede. Tapi sayangnya buku ini kurang mendapat apresiasi serius di kalangan masyarakat maupun pemerintah Indonesia, dan hanya menarik perhatian para veteran termasuk Pangdam Siliwangi saat itu, Maijen TNI Tayo Tarmadi. Maijen TNI Tayo Tarmadi kemudian memprakarasai pendiri Yayasan Rawagede dan mengumpulkan kuburan para korban dalam satu lokasi dan mendirikan monumen Rawagede. Ironisnya, di Belanda buku itu cukup menyedot perhatian akademisi, politisi, dan wartawan, hingga kemudian dicetak ulang. Masyarakat Belanda begitu terhenyak membaca kisah pembantaian yang ditulis di buku itu, karena yang mereka tahu Indonesia pada waktu itu adalah bagian dari kerajaan Hindia Belanda, sehingga tidak ada penjajahan apalagi pembantaian.